Iya. Maka Zubair bin Awam, beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang mampu memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukannya. Maka hendaklah dia melakukan. Dikatakan di sini, yalaha min mau'izatin balighatin. Alangkah agungnya nasihat ini. Wasiyatin fadzatin. Alangkah agungnya wasiat ini dan alangkah agungnya nasihat ini dan istimewanya wasiat ini. Mau'izatin balighatin, agungnya nasihat ini, wasiyatin fadzatin, istimewanya wasiat ini. Zalika anal a'mala solihata la tuqbalu ila bi ikhlasil amali. Karena sesungguhnya amal soleh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang mengerjakannya ikhlas karena Allah. Wala makana ikhlasu yahtaju ila mujahadatin khosatan iza kanal a'malu kabiran. Sementara ikhlas itu memerlukan perjuangan. Apalagi jika amal itu adalah amal yang besar. Semakin besar amal tersebut, maka kadar keikhlasan yang tertuntut sudah barang tentu harus diperjuangkan semakin besar. Iya kan? Semakin besar amal tersebut di pandangan mata manusia, maka kadar keikhlasan yang tertuntut untuk diperjuangkan kan semakin besar. Iya. Bukan berarti amal yang kelihatannya kecil tidak perlu diperjuangkan keikhlasannya, enggak. Tetapi amal yang dipandang oleh manusia nampaknya besar, maka kadar keikhlasan untuk diperjuangkan seharusnya juga lebih besar. Iya kan? Maklum ini kalimat ya. Maklum. Makanya sebagian ulama tidak menyukai misalnya ada gelar atas seseorang yang telah pergi haji dengan menambah H di depannya. Walaupun saya juga tidak mengatakan bahwasannya ini perbuatan bid'ah, enggak. Walaupun saya tahu ada sebagian ulama yang membid'ahkan ini. Tapi sebagian ulama tidak menyukai ini. Karena manusia menganggap bahwasannya orang yang telah mampu dan berangkat haji telah melakukan amal yang besar. Seharusnya dia bersungguh-sungguh untuk menjaga keikhlasannya dan berjuang dengan perjuangan yang lebih besar. Iya kan? Maka di antara wasilahnya adalah ya kata sebagian mereka jangan ditampakkan dengan misalnya menambah dengan gelar H di depannya. Allahu a'lam bissawab. Wala makana ikhlasu yahtaju ila mujahadatin khosatan iza kana a'malu kabiran wal atharu aziman wal insanu kathiran khiltati lil khalqi. Apalagi jika amal itu besar dan atsarnya itu luas, yakni dampaknya luas. Dampaknya luas. Wal insanu katsiran fil lil khalqi. Dan orang yang melakukan amal tersebut itu banyak berinteraksi dengan manusia. Jadi Syekh Umar, penulis buku kita ini, mengatakan bahwasanya amal itu apabila amal yang besar di pandangan mata manusia, itu yang pertama. Dampaknya meluas, itu yang kedua. Dan yang ketiga, pelakunya banyak berinteraksi dengan manusia, maka atas amal tersebut diperlukan perjuangan yang lebih besar untuk menjaga keikhlasannya dibanding amal tersebut tidak memenuhi salah satu di antara ketiganya. Iya kan? Ini dimaklumi kalimat ini ya. Apabila amal tersebut amal yang besar di pandangan mata manusia, dan yang kedua membawa dampak yang meluas atas manusia, dan yang ketiga pelakunya banyak bergaul dengan manusia,
Maka atas amal yang dilakukan oleh orang tersebut memerlukan perjuangan yang sangat besar untuk menjaga keikhlasannya dibanding apabila salah satu dari ketiga ini tidak terpenuhi. Ya, karena salaf minhum Zubair, dan bahwasanya salafus soleh di antaranya Zubair bin Awam, yusuna bimithli hadza wasiyati wa hiya an yakunal insani Hobiatu a'mali sholih la tatali'u 'alaiha illa Allah taala. Dan salah seorang di antaranya adalah Zubair bin Awam selalu berwasiat dengan nasihat seperti ini. Hendaklah seseorang mengerjakan amal soleh yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi ini harus ada ikhwan, amal soleh yang kita kerjakan tidak diketahui oleh manusia. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Harus ada itu. Harus ada. Hah? Harus ada. Karena itu wasiat Zubair bin Awam. Dan itulah berjalan salafus soleh di atas hal seperti itu. Kan tidak ada yang mengetahui siapa yang memberikan derma dan meletakkan karung-karung gandum tersebut. Kecuali setelah matinya orang yang bernama siapa? Hah? Siapa? Ali bin Zainal Abidin. Kan gak ada yang tahu siapa ini. Manusia juga tidak tahu kecuali setelah melihat tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah setelah orang mati, setelah orang ini mati, berhenti itu karung-karung ada di depan rumah orang-orang yang kekurangan, fakir miskin. Ketika memandikan jenazahnya Ali bin Zainal Abidin, dijumpai bahwasanya pundaknya itu ada bekas hitam kapalan. Bekas dari mengangkut apa? Karung. Tidak ada yang mengetahui dia mengerjakan amal itu sepanjang usianya, melainkan setelah dia mati. Betul-betul orang-orang yang al-akhfiya, menyembunyikan dirinya. Betul ikhwan. Karena popularitas itu membahayakan. Oke ini. Yang namanya popularitas itu berbahaya. Maka jejak salafus soleh mereka menyembunyikan diri, tidak ingin terkenal. Coba deh sesekali kita baca buku Al-Adqiya wal-Akhfiya, tulisan Syekh Sa'ad bin Abdul Aziz. Minta bacakan kepada ustadz-ustadz antum. Bukunya nggak tahu saya sudah diterjemahkan atau belum, tapi saya punya bahasa Arabnya itu. Nggak tebal juga, 270, 300 halaman lah kurang lebih. Bagaimana salafus soleh kita itu menghindarkan diri dari popularitas. Contohnya banyak, nanti kita baca ini contohnya di dalam buku kita ini. Popularitas itu pedang bermata dua, bagi orang yang tidak sanggup berbahaya. Zubair bin Awam, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau mengatakan, berwasiat dengan wasiat seperti ini, hendaklah seseorang memiliki amal soleh yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya kalau ada amal soleh yang bisa disembunyikan, jangan ditampakkan. Ini bentuk keburukan media sosial diantaranya. Amal solehnya sebenarnya bisa ditampakkan, maaf disembunyikan, ditampakkan lagi. Iya kan? Ada suatu amal soleh yang bisa disembunyikan. Seperti kita kembali tadi kepada pembicaraan di awal, amal soleh ada dua macam. Yang mau tidak mau harus ditampakkan dan yang bisa disembunyikan. Kalau amal soleh yang bisa disembunyikan, ya sembunyikan saja. Tapi karena sekarang media sosial ini menyebar kemana-mana, penyakit ini nih coba.
merembet kemana-mana. Lagi berangkat mau ke kajian, cekrek foto. Apa gitu loh. Hendak mendapat validasi dari siapa? Dahlah. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bersiap-siap makan sahur, cekrek di foto. Penganan makan sahurnya. Masya Allah sudah khatam 3 kali, cekrek. Hendak mendapatkan validasi dari siapa? Amal soleh yang bisa disembunyikan, sembunyikan ikhwan. Mungkin akan ada yang mengatakan, Ustadz, antum ini tampil loh. Jadi antum menghendaki saya ngajar di bawah meja begitu? Ngumpet. Ngajar di bawah meja. Ya kan mau nggak mau harus begini kan? Tapi harus ada amal-amal soleh yang kita sembunyikan. Di situ kan diuji keikhlasan kita. Memang benarkah kita beramal karena Allah? Atau karena hendak mendapat validasi pengakuan orang? Ini hal-hal seperti ini insya Allah ta'ala kita maklum kok. Apa yang disampaikan oleh Zubair bin Awam, disyarah oleh Syekh Umar, ini sesuatu yang maklum. Paham kita insya Allah ta'ala. Tetapi kok godaan untuk menampakkan amal semakin lama kok semakin terasa. Iya toh? Godaan untuk menampakkan amal semakin lama kok nampaknya semakin terasa. Allahu musta'an. Makanya Zubair bin Awam, beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang mampu menyembunyikan amal soleh kalian, maka sembunyikan. Dikatakan di sana. Ya. Fa'inal ikhlas, man khalata a'malan ila a'zamahu. Karena tidaklah kemudian keikhlasan mewarnai suatu amal, melainkan amal itu akan semakin besar lagi agung. Iya, ikhlas masalah niat. Apabila seseorang ikhlas di dalam beramal, maka semakin ikhlas amalnya, maka semakin agung ganjaran pahala atas amal tersebut. Itu kan ucapan Imam Abdullah ibn Mubarak. Rubba amal Sogir tuqabbiru bin niyati wa rubba amal kabir tusogiru bin niyati. Betapa banyak amal yang besar menjadi sepele dengan sebab niat yang rusak. Dan betapa banyak amal yang kecil menjadi besar dengan sebab niat yang baik. Kan itu ucapan Imam Abdullah ibn Mubarak. Li'ana a'talan nasi alal amal wa in lam yusri lahu abdu lahu darbituhu min jihati hajatihi ilal ikhlas. Tatkala manusia mengetahui amal seseorang, maka akan muncul godaan di dalam keikhlasannya. Maka akan muncul godaan di dalam keikhlasannya. Ya. Kemudian Syekh menyampaikan beberapa contoh. Lihat ini. Halaman ke-71. Loncat ya di fotokopian ya. Cari halaman ke-71. Qala Abdullah bin Daud Al-Khuraibi rahimahullahu ta'ala. Berkata Abdullah bin Daud Al-Khuraibi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Kanu ay as-salafu yastahibbuna an yakuna liri rajuli qabi'atun min a'mali shalih la ta'lamu bihi zaujatuhu wala ghairuha. Abdullah bin Daud Al-Khuraibi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, mereka yakni salafus soleh yastahibbuna an yakuna lirajuli. Mereka yakni salafus soleh senang jika memiliki amal soleh yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh seorang pun, tidak juga oleh istrinya ataupun orang yang lain. Ucapan Abdullah bin Daud Al-Khuraibi ini
Dinukil dari kitab Syiar A'lamin Nubala'nya Imam Az-Zahabi. Salafus soleh menyukai ada suatu amal yang mereka kerjakan tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan tidak diketahui oleh istrinya ataupun oleh orang yang lain. Lihaza fa inna min taufiqillahi ta'ala lil abdi an yahrisa ala hadhihi wasiyati zubariyati. Dan beginilah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seseorang adalah orang tersebut berusaha secara bersungguh-sungguh untuk menjaga wasiat dari Zubairiyah. Yang dimaksud Zubairiyah di sini Zubair bin Awam. Karena wasiatnya kan muannas. Wasiatnya muannas. Zubairiyah ini bukan siapa lagi Zubairiyah. Maksudnya Zubair bin Awam. Kenapa Zubair bin Awam kemudian dikasih tak marbut tok? Karena wasiat itu muannas. Dan di antara taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang hamba adalah hamba tersebut memiliki semangat untuk menjaga wasiat Zubair bin Awam. Wasiat Zubair bin Awam, siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal soleh kalian, maka hendaklah kalian lakukan. Kemudian Syekh mengatakan, fa'in kulta misli li bimisli ala khobi'ati. Berikan contoh kepadaku tentang amal yang bisa disembunyikan itu seperti apa. Apa contohnya? Al jawabu, maka jawabnya adalah amsaluhu hadza katsiratun. Contoh dalam masalah ini banyak. Banyak contohnya. Ka'antat ma'a ainuka wa anta khalin birabbika. Di antara contohnya adalah mengalir air matamu dalam keadaan engkau sedang sendirian menyepi bersama Rabbmu. Menangis ketika sendirian menyepi bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa anta sadaqqa bisodaqatin fatukhfi yaha. Hatta la ta'lama simaluka ma'an faqat yaminuk. Engkau bersedekah dengan cara tersembunyi sehingga tidak diketahui oleh tangan kirimu apa yang diinfakkan oleh tangan kananmu. Saking tersembunyinya. Saking tersembunyinya. Wa nahwi hadhihi a'mali sholihati. Dan banyak jenis-jenis amal seperti ini. Banyak jenis-jenis amal yang seperti ini. 7 kelompok yang mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala, yakni ars Allah. Kan diantaranya 2 yang disebut di sini. Seseorang yang bersendirian mengingat Allah dan menetes air matanya. Betul? Kemudian orang yang bersedekah dengan tangan kanannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dia keluarkan oleh tangan kanannya. Kedudukan yang tinggi atas melakukan amal-amal tersembunyi. Makanya Imam Ahmad mengatakan, Dzukira Ibnu Mubarak inda Imam Ahmad. Disebutkan Imam Abdullah Ibnu Mubarak di sisi Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak pernah bertemu dengan Imam Abdullah Ibnu Mubarak. Nggak pernah ketemu. Mereka berada dalam generasi yang berbeda. Mereka berada pada generasi yang berbeda. Tetapi kisah tentang Imam Abdullah Ibnu Mubarak begitu masyhur disampaikan kepada Imam Ahmad. Dan Imam Abdullah Ibnu Mubarak ini kata para ulama mengumpulkan seluruh kebaikan kecuali 1. Jadi ketika para ulama yakni apa? Menyebutkan keutamaan-keutamaan Imam Abdullah Ibnu Mubarak ini,
Mereka mengatakan seluruh keutamaan berkumpul pada Imam Abdullah ibn Mubarak kecuali satu. Apa itu? Dia bukan sahabat. Itu saja. Dia bukan sahabat. Disebutkan itu oleh para ulama semisal Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Berkumpul seluruh keutamaan pada diri Imam Abdullah ibn Mubarak kecuali satu, dia bukan sahabat. Ghairu suhbah. Dia bukan sahabat Rasulullah SAW. Imam Abdullah bin Mubarak tidak pernah bertemu dengan Imam Ahmad karena mereka berada dalam generasi yang berbeda. Imam Abdullah bin Mubarak wafat tahun 181 Hijriah. Tapi kabar tentang Imam Abdullah bin Mubarak ini didengar oleh Imam Ahmad. Ketika disebutkan Imam Abdullah bin Mubarak di sisi Imam Ahmad, maka Imam Ahmad mengatakan, "Ma rafa'allahu ibnu Mubarak illa bi khaiti'atin kanat lahu." Tidak Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Imam Abdullah ibn Mubarak kecuali dengan sebab banyak sekali amal soleh yang berhasil dia sembunyikan. Di sana ada ucapan yang lain, ucapan yang masyhur dari Imam Muhammad bin Wasi. Ucapan yang masyhur. Ketika ada seseorang bertanya kepada Muhammad bin Wasi, bagaimana caranya untuk berusaha dan mampu mengikhlaskan amal. Muhammad bin Wasi, orang yang seakan-akan kata para ulama belakangan diberikan kalam seperti kalam para nabi dan rasul. Kalimat yang keluar dari mulutnya Imam Muhammad bin Wasi ini menakjubkan luar biasa. Dia mengatakan, taktum hasanatak kama taktum sayyi'atak. Sembunyikan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Bagaimana caranya supaya kita bisa ikhlas di dalam beramal, wahai guru? Muhammad bin Wasi mengucapkan dengan kalimat yang ringkas 4 kata. Taktum hasanatak kama taktum sayyi'atak. Sembunyikan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau berusaha keras menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Kan begitu ya. Sembunyikan kebaikan-kebaikan kita. Yang tidak perlu orang lain tahu, nggak perlu tahu lah. Kita di mana, mengerjakan apa, bersama siapa, amal soleh apa yang hendak kita lakukan, proyek-proyek akhirat apa yang hendak kita kerjakan. Kalau orang lain nggak perlu tahu, nggak usah orang lain tahu. Kecuali memang menuntut orang lain tahu. Karena untuk melibatkan orang tersebut. Begitu ya, lain masalah. Iya. Di antara nasihat Zubair bin Awam, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya, halaman ke-71. Ya, lihat itu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya dari Abdullah bin Zubair bin Awam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka berdua. Abdullah bin Zubair bin Awam ini anaknya Zubair bin Awam. Bayi yang lahir pertama kali dari proses hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ngomong-ngomong, Abdullah bin Zubair ini ada hubungan apa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam ini ada hubungan apa dengan Rasulullah? Jangan dibilang hubungannya baik-baik saja. Hubungannya apa? Siapa istrinya Zubair bin Awam? Siapa? Tuh, kok tunjuk jari? Antum istrinya. Padahal. Siapa istrinya? Siapa istrinya Zubair bin Awam? Hah? Asma binti Abi Bakar. Betul? Saudaranya Aisyah. Istrinya Zubair bin Awam itu Asma. Abdullah bin Zubair itu keponakannya Aisyah.
Betul ya? Betul gak? Asma binti Abu Bakar menikah dengan Zubair, punya anak Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini artinya kan keponakannya Aisyah, betul? Hah? Makanya untuk menghibur Aisyah, ya Rasulullah SAW melakopkan, mengkunyahkan Aisyah dengan Ummu Abdillah. Abdillah di sini Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah bayi yang pertama kali lahir di kota Madinah setelah melewati proses hijrah. Jadi Asma binti Abu Bakar As-Siddiq hijrah dari Mekah menuju ke Madinah dalam keadaan hamil tua. Dalam keadaan hamil tua. Sampai di kota Madinah lahir Abdullah bin Zubair. Lahir Abdullah bin Zubair. Beliau adalah sahabat, anak seorang sahabat. Iya, lanjut. Dari Abdullah bin Zubair bin Awam, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua. Beliau berkata, ya Abdullah bin Zubair ini selain sahabat, anaknya Zubair bin Awam, adalah orang yang senang sekali kemudian dalam tanda kutip bertanya dan mengorek-ngorek perihal kehidupan Rasul di dalam rumahnya Aisyah. Jadi kalau Anda lihat hadis-hadis Aisyah Ummul Mukminin terkait dengan perbuatan, tingkah laku, tindak tanduk yang Rasul lakukan di rumah, itu biasanya lewat jalur Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dari bibinya, Aisyah. Ya. Kayak kisah tentang Rasul tidak punya bahan makanan di rumah, kecuali hanya kurma dan air. Iya kan? Itu dari Aisyah. Pertanyaan Zubair. Pertanyaan Abdullah bin Zubair. Lanjut. Lama waqafa Zubair yawma jamali da'ani fakuntu ila janibihi faqala. Ketika Zubair bin Awam berdiri di medan perang Jamal, dia memanggilku. Yakni sang anak Abdullah bin Zubair mengkisahkan ketika Zubair bin Awam berdiri pada medan perang Jamal, dia memanggilku. Terjadi peperangan, perang Jamal. Ya. Zubair bin Awam memanggilku, kata Abdullah bin Zubair. Maka aku berdiri di sampingnya. Faqumtu ila janibihi faqala. Aku berdiri di sampingnya dan dia mengatakan, ya bunayya, innahu la yuqtalu yawma ila zalimun au mazlumun. Wahai anakku, hari ini tidak ada yang terbunuh pada peperangan ini kecuali orang yang zolim atau orang yang dizolimi. Saya tidak mau cerita tentang perang Jamal ya. Bagaimana juga saya tidak mau cerita tentang perang Siffin. Ya, karena ini menyangkut keadaan para sahabat. Dan tidak mau menceritakan perang Jamal dan perang Siffin itu langkah yang telah ditempuh oleh banyak salafus soleh. Misal Imam Abdullah ibnu Mubarak. Ya. Imam Abdullah ibnu Mubarak. Beliau ahli hadis, ahli sejarah. Mengetahui detail peperangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Abdullah ibnu Mubarak pernah ditanya tentang kronologis perang Jamal dan perang Siffin. Ya. Bagaimana ucapan Imam Abdullah ibnu Mubarak ini dinukil juga dan diiyakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Allah telah menjaga mata kita dan tangan kita dari menyaksikan peristiwa tersebut, maka hendaklah jaga lisan kita untuk tidak membicarakannya.
Ini ucapan Imam Abdullah ibnu Mubarak. Allah telah jaga mata kita dan tangan kita untuk tidak melihat proses peperangan tersebut, maka jaga lisan kita untuk tidak membicarakannya. Karena ini menyangkut keadaan para sahabat. Iya. Cukup diketahui di sana pernah terjadi perang yang namanya Jamal dan Siffin. Zubair bin Awam mengatakan, aku tidak mengetahui di hari ini kecuali terbunuh orang yang zalim atau orang yang dizalimi. Kemudian Imam Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, la arani ila sa'uqtal yawma mazluman. Dan aku tidak melihat diriku kecuali termaksud orang yang dizalimi. Jadi Zubair bin Awam menganggap dirinya sedang dizalimi. Dan tindakan beliau masuk ke medan perang Jamal untuk menuntut haknya agar tidak dizalimi. Begitu ya. Beliau merasa beliau lagi dizalimi. Dan aku tidak melihat diriku kecuali pada hari ini aku sedang dizalimi. Lihat ucapan Imam Zubair bin Awam setelahnya. Wa inna min akbari hammi ladaini. Wahai anakku, yang meresahkan diriku semenjak tadi adalah hutang piutangku. Ini lagi perang ini. Lagi perang. Dia manggil anaknya, Abdullah sini. Maka Abdullah bin Zubair datang. Ada apa ya? Dari tadi yang meresahkan diriku, wa inna min akbari hammihi ladaini. Yang menjadi fokus perhatianku sedari tadi adalah hutangku. Aftara yubki dainuna min malina syai'an. Abdullah, andai kata aku mati pada hari ini, maka menurutmu adakah tersisa dari harta kita yang bisa dipergunakan untuk membayar hutang? Azan ya? Azan? Belum? Ya kita jeda. Kita jeda terlebih dahulu untuk azan, nanti kita lanjutkan kembali insya Allah. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca dan menjelaskan secara ringkas wasiat dari Zubair bin Awam. Beliau mengatakan, Aftara yubki dainuna min malina syai'an. Wahai anakku, apakah menurut pendapatmu hutang-hutang kita bisa terlunasi dari harta kita? Qala Abdullah, berkata Abdullah, faja'ala yusinni bidainihi wa yaqul, maka Zubair bin Awam yakni ayahnya terus mengingatkan, berwasiat terkait dengan hutang. Ini dalam keadaan lagi perang Jamal ini ya. Dalam keadaan perang Jamal. Ya bunayya,
Kata Zubair bin Awam kepada anaknya, in a'jazta anhu fi syai'in fastain alaihi maula. Wahai anakku, apabila engkau merasa kesulitan disebabkan karena hutangku, maka mintalah pertolongan kepada Tuan kita. Maula itu Tuan. Qala Abdullah, berkata Abdullah, "Wallahi madoraitu ma'arada hatta qultu." Abdullah berkata, aku tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Tuan di sini, hingga aku bertanya, ya abati, man maulaka? Aku tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Tuan di sini, hingga aku berkata, wahai ayahku, siapa tuanmu? Qala, maka berkata Zubair bin Awam, Tuanku adalah Allah. Tuanku adalah Allah. Tuanku adalah Allah. Kita lanjutkan dulu bahas membicarakan hadis ini ya. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Zubair, wallahi ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi illa qultu ya maula Zubair aikdi anhu dainahu fayaqdihi. Demi Allah, tidaklah aku mengalami kesulitan untuk membayar hutang ayahku, kecuali aku berkata, wahai tuannya Zubair, lunasilah hutangnya. Maka Allah melunasi hutang ayahku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melunasi hutang ayahku. Qala, dikatakan, fakana li Zubair arba'un niswatin. Zubair memiliki 4 orang istri. Zubair bin Awam memiliki 4 orang istri. Wa rafa'a thulutha, sepertiga hartanya diangkat. Ini istilah atas wasiat atau hibah. Diangkat yakni tidak menjadi bagian dari waris. Sepertiga hartanya diangkat yakni tidak menjadi bagian dari waris, istilah atas wasiat atau hibah. Kan kita maklum, wasiat terhadap harta tidak boleh melebihi dari 1/3. Gitu ya, maklum ya, wasiat dari harta tidak boleh melebihi dari 1/3. Akan Rasul mengatakan as-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga itu udah banyak sekali. Siapa sahabat yang sahabat siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas yang hendak mewasiatkan seluruh hartanya. Dilarang oleh Rasul sehingga sampai kepada bilangan 1/3. Hingga sampai kepada bilangan 1/3. Iya, maka lafaz wa rafa'a sulusa diangkat 1/3, Allahu a'lam maksudnya adalah 1/3 itu tidak menjadi bagian waris, tetapi untuk hibah atau wasiat, Allahu a'lam. Fa asaba kula imra'atin, maka setiap istrinya Zubair yang ada 4 itu mendapatkan apa? Alf wa mi'atan alf. Setiap istrinya memperoleh 1.200.000. Alf itu 1 juta, 1.000. Alf, 1.000. 1.000 dikali 1.000, 1 juta. Ya, 1.200.000. Mi'atani alf, 200
200.000. 1.200.000. Entah ini dinar atau dirham, Allahu a'lam. Saya terlupa untuk merujuk kepada Fathul Bari. Tapi ntar coba kita lihat ya. Intinya istrinya Zubair bin Awam masing-masingnya mendapatkan 1.200.000. Entah dinar, entah dirham, entah apa, Allahu a'lam. Jami'u malihi khamsuna alf wa mi'atani alf. Andai kata harta Zubair bin Awam itu dikumpulkan seluruhnya, maka jumlahnya 50.200.000. Loh, istrinya cuma dapat 1,2 dikali 4, 4,8. Yang lainnya mana? Yang lainnya kan bagian ahli waris yang lain, anak-anaknya. Iya toh? Iya kan? Jadi istrinya itu dapat 1,2 masing-masingnya. Harta Zubair bin Awam 50.200.000. Lalu selisih 50.200.000 ke 4,8 kemana? Kan untuk ahli warisnya yang lain. Ya. Baik. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Coba kita lihat kalimat yang bagus sekali dari Syekh Umar Mukbil. Ara'aitum kaifa ya'idhu salaf abna'ahum amaliyan lam yakul Zubair iza ajazta fazhab li sultan masalan ma'ana hadza jaizun. Apakah kalian melihat bagaimana para salaf berwasiat kepada anak-anaknya secara amalian, secara amali praktis? Zubair tidak mengatakan apabila engkau kesulitan maka sana pergi kepada sultan penguasa. Apabila engkau kesulitan membayar hutang-hutangku, sana pergi kepada penguasa. Penguasa pada saat itu. Ma'ana hadza jaizun. Bersamaan dengan itu meminta pertolongan kepada penguasa boleh. Au azhabu li fulan. Kalau engkau kesulitan membayar hutang-hutangku, pergi kepada fulan. Fulan yang akan membantu. Itu juga boleh. Au ajma'a Quraisya, au ajma'a Quraisyan. Quraisyan, betul. Atau itu kumpulkan orang-orang Quraisy, minta mereka untuk melunasi hutang-hutangku. Zubair tidak mengatakan seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh Zubair bin Awam, kalau engkau kesulitan, maka minta tolonglah kepada Maula. Siapa Maula itu wahai ayah? Kata Abdullah bin Zubair, Tuanku, yakni Allah. Tidak mengatakan pergi kepada sultan, pergi kepada fulan, atau kumpulkan orang Quraisy agar mereka membantu kita. Padahal itu semuanya boleh. Boleh itu semua. Bal alaqahu billahi ta'ala. Bahkan Zubair bin Awam mengikat ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi biyadihi khazainu samawati wal ard. Yang di tangan Allah lah segala perbendaharaan di langit dan di bumi. Segala perbendaharaan langit, segala perbendaharaan apa yang ada di langit dan di bumi. Iya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Mukbil, Syekh Umar, wa hadza kulluhu kama huwa zahirun la ya'nil ihmala asbabi walakinnaha mau'izatun yuqasadu minha laftu naziri ila ahamiyati ta'liku billahi ta'ala. Kata Syekh Umar Mukbil,
tampak jelas dari ucapan Zubair bin Awam, ini bukan berarti menelantarkan atau tidak mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan secara syariat. Akan tetapi Zubair bin Awam di dalam nasihatnya ini kepada anaknya bermaksud untuk mengikat ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang kita sampaikan pada kesempatan kemarin. Ya. Mengikat ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bukan berarti tidak boleh. Tapi jangan dijadikan itu yang pertama, yang utama, apalagi na'udzubillah satu-satunya. Hah? Jangan kebergantungan kepada manusia itu menjadi sesuatu yang mewarnai kita. Yang utama, yang pertama, na'udzubillah apalagi menjadi yang satu-satunya. Kalau ketergantungan manusia, ketergantungan kepada manusia menjadi yang satu-satunya, telah rusak tawakal seseorang. Boleh, tetapi jangan dijadikan yang pertama, yang utama, apalagi yang satu-satunya. Tapi ada hal yang menarik di sini, sedikit pembahasan terkait dengan asma wa sifat. Zubair bin Awam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan kata Maula. Begitu ya? Padahal Maula itu bukan nama dan juga bukan sifat Allah. Maka dari nas-nas yang seperti ini riwayatnya sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dari nas-nas yang seperti ini, ucapan-ucapan salafus soleh semisal Zubair bin Awam, para ulama memberikan suatu kaidah, yakni babul khobar, ya khobar Allah Subhanahu wa taala ausa min bab asma wa sifatihi. Bab mengkhabarkan Allah itu lebih luas daripada pembicaraan tentang penamaannya dan pensifatannya. Ini kalau kita belajar kaedah-kaedah qawaid di dalam tauhid asma wa sifat, kita akan menjumpai pembahasan atau pembicaraan seperti itu. Mengkhabarkan tentang Allah itu lebih luas, lebih lapang urusannya dibanding pembicaraan tentang nama dan sifat Allah. Makanya begitu ya. Imam Ahmad pernah mengkhabarkan tentang Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fi jihah, ada pada satu arah. Begitu? Padahal jihah itu bukan nama dan juga bukan sifat Allah. Sifat Allah Subhanahu wa taala a'la istiwa alal ars al-ulu. Sedangkan namanya adalah al-ali. Kan begitu. Sedangkan fi jihah itu pengkhabaran. Ya, pengkhabaran. Sebagaimana seseorang misalnya menerjemahkan kalam Allah yang dimaksud adalah Al-Quran dengan firman Allah. Firman itu kan mengkabarkan tentang kalam Allah. Sebenarnya kalau seseorang mau dalam tanda kutip konsisten, dia tidak boleh mempergunakan Allah berfirman. Kan tidak pernah. Di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah Allah mensifatkan dirinya dan Rasul mensifatkan dirinya dan menamakan Allah dengan firman. Betul? Ada gak? Tapi bolehkah seseorang mengatakan Allah berfirman? Boleh, karena itu bab khobar. Tapi kalau seseorang mau konsisten, seharusnya dia tidak mengatakan Allah berfirman, tetapi Allah berkalam. Kan begitu.
Tapi bolehkah seseorang mengatakan Allah berfirman? Boleh, karena itu bab khobar. Bab khobar ausa min bab asma wa sifatihi. Bab khabar itu lebih luas daripada nama dan sifat Allah. Maka para ulama mengatakan seperti itu. Seperti Imam Ahmad mengatakan Allah fi jihah. Yang jihah ini harus ditafsil. Jihah itu maksudnya apa? Fikuli jihah di setiap arah atau fi jihah tertentu. Fi jihah tertentu. Lalu fi jihah tertentunya di mana? Apakah di depan, di belakang, di kanan, di kiri? Bukan di mana? Al-ulu. Nah itu betul. Tapi mengkabarkan Allah fi jihah bukan fi kulli makan, itu betul. Maklum ya. Ini pembahasan tentang tauhid asma wa sifat. Makanya kaidah di dalam membicarakan tentang pengkabaran Allah itu lebih lapang dibanding pembicaraan tentang pensifatan Allah dan penamaannya. Buku yang bagus dalam masalah ini contohnya buku Imam Ibnu Utsaimin, Qawaidul Musla, ini bagus itu. Qawaidul Musla, kaidah-kaidah di dalam membicarakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Zubair bin Awam mengkabarkan Allah dengan Maula, itu bukan hendak menamakan Allah dengan nama yang muhdats baru atau mensifati Allah dengan sifat yang muhdats. Enggak. Zubair bin Awam sedang mengkabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada yang mau ditanya ikhwan sampai di sini? Insyaallah taala pada kesempatan sesi berikutnya kita akan masuk kepada nasihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ada yang mau ditanya? Saya persilahkan. Ada? Baik, apabila tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan nasihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.